Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Bangun untuk Hidup Baru. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima lawatan-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Lalu dalam pembacaan Alkitab 1 tahun kita ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 sampai 9 dan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 30. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya beberapa ayat tersebut. Pada perenungan hari ini juga ayat emasnya yang terambil di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Yehezkiel adalah nabi yang ikut diangkut ke tanah pembuangan Babel. Yehezkiel melakukan tugas kenabian di Babel. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 ini adalah bagian firman Tuhan yang disampaikan melalui Yehezkiel di Babel. Untuk mempelajari konten ini terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, Tuhan membawa Yehezkiel ke tengah lembah untuk memperhatikan penglihatan dalam ayat 1 sampai 2. Gambaran apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Yehezkiel? Tuhan memperlihatkan tulang-tulang kepada Yehezkiel. Tulang-tulang yang ditampakkan Tuhan itu berada di lembah. Lembah adalah gambaran jurang kejatuhan yang sangat dalam. Jika terjatuh ke sana, tidak terdapat yang berhasil keluar. Jurang kejatuhan itu bagi Yehuda dan Israel adalah Babel. Di sana mereka tanpa bait Tuhan, tanpa tembok Yerusalem, dan tanpa ibadah seperti yang pernah mereka lakukan selagi di Yerusalem. Lalu yang kedua, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel dalam ayat yang ketiga. Setelah memperlihatkan tulang-tulang, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel demikian, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Lalu Yehezkiel menjawab demikian, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui," dalam ayat yang ketiga. Dengan pertanyaan tersebut, Tuhan menguji iman Yehezkiel. Umumnya akan menjawab tidak mungkin. Tetapi Yehezkiel menjawab, hanya Tuhan yang mengetahui. Jawaban ini menunjukkan kerendahan hati Yehezkiel. Yehezkiel juga menunjukkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan pengetahuan. Yehezkiel menyerahkan jawabannya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, firman Tuhan kepada tulang-tulang itu dalam ayat 4-8. Tuhan menurunkan firman-Nya untuk disampaikan Yehezkiel. Terdapat tulang-tulang itu. Setelah firman Tuhan disampaikan, terdengar bunyi pergerakan tulang-tulang yang telah sekian lama mengering untuk menumbuhkan daging baru. Dari penglihatan tersebut, setiap orang hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mendatangkan daging untuk menutupi tulang-tulang yang berserakan. Setiap tulang ditempeli daging pada akhirnya berupa manusia kembali. Lalu yang keempat, firman Tuhan untuk mendatangkan nafas hidup dalam ayat 9-10. Setelah tulang-tulang tersebut dibungkus oleh daging, Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan supaya roh kehidupan bertiup dari 4 penjuru bumi. Dengan tujuan angin tersebut, manusia yang baru terbentuk itu mendapat nafas kehidupan kembali. Firman Tuhan adalah Allah sendiri yang berkuasa penuh untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman-Nya berkuasa penuh untuk melakukan maksud-maksud-Nya.
Tuhan tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk memberikan nafas kehidupan bagi tubuh yang telah terbentuk dari tulang-tulang yang telah sekian lama mengering. Manusia akan berkata, "Tidak mungkin." Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saat itulah tubuh tersebut menjadi manusia yang hidup kembali karena kuasa firman Tuhan. Lalu yang kelima, gambaran tulang-tulang itu. Dalam ayat yang ke-11, siapa yang hendak digambarkan oleh tulang-tulang tersebut? Yang digambarkan oleh tulang-tulang tersebut adalah orang Israel. Setelah mereka diangkut ke negeri pembuangan, mereka digambarkan sebagai tulang-tulang yang telah sekian lama mengering. Mereka telah merana, semangat mereka telah kering, mereka tidak memiliki harapan baru. Bait Allah telah runtuh, istana raja telah hancur, dan tembok-tembok kota Yerusalem atau kota Daud telah runtuh. Kehidupan mereka telah digambarkan sebagai tulang-tulang kering. Lalu yang keenam, Tuhan membuka kubur-kubur, membangkitkan, dan membawa Israel ke tanah yang Tuhan janjikan dalam ayat 12. Untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang Israel, Tuhan telah membuka setiap lembah, tempat-tempat orang Israel terkubur. Tuhan akan membangkitkan mereka dari tempat kejatuhan yang begitu dalam itu. Setelah setiap orang Israel dibangkitkan, Tuhan akan mengirim mereka kembali ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Di lembah manapun di berbagai negara mereka terkubur, akan dibangkitkan dan akan dituntun masuk ke tanah perjanjian kembali. Lalu yang ketujuh, supaya Israel mengetahui Tuhan dalam ayat 13. Melalui penglihatan tersebut, supaya Israel mengetahui satu hal, yakni hanya Tuhan yang berkuasa mengalahkan kematian. Demikianlah Tuhan memberikan roh-Nya untuk menghidupkan orang Israel kembali dari lembah yang sangat dalam ayat 14, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 4-5. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Saat tulang-tulang telah terpendam sekian lama dalam lembah yang kelam, manusia manapun tidak dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Hanya Tuhan sendiri yang mampu menyelamatkan mereka. Allah tidak membiarkan manusia tetap dalam kematian karena dosanya. Allah memiliki rahmat yang sempurna bagi orang yang berdosa. Melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, manusia memiliki tubuh yang baru dan nafas hidup yang baru untuk membangkitkan manusia berdosa dari lembah kekelaman. Ia menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal, bukan karena upaya atau kebaikan dan atau prestasi rohani manusia yang berdosa, tetapi karena kebaikannya, kasih-Nya, dan karunia-Nya yang sempurna, yang tidak dapat ditandingi oleh kebaikan raja-raja, atau kaisar-kaisar, atau imam, atau nabi, atau tokoh agama, dan atau manusia manapun. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami boleh dibangkitkan semangat kami kembali. Kami boleh bangun untuk hidup yang baru ya Bapa. Kami yakin bersama-sama dengan Engkau hidup kami memancarkan kasih karunia-Mu bagi sekeliling kami ya Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Oleh karena kasih karunia-Mu kami dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.